Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai Ordo Plantaginales, Ordo Rubiales, Ordo Ebenales, dan pemanfaatan dari beberapa spesies pada Ordo Plantaginales, Ordo Rubiales, dan Ordo Ebenales. Sebelum itu, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu saya sendiri, Elsa Femia, sebagai moderator, dan Ayu Safitri sebagai pemateri. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu mengenai Ordo Plantaginales. Kelompok ini hanya terdiri dari satu familia, yaitu Plantaginaceae. Ciri-ciri dari Ordo Plantaginales yaitu merupakan tumbuhan herba atau semak kecil, memiliki umumnya seluruh daun berjajar di atas tanah dengan ruas dan buku yang amat pendek, letak daun tersebar, memiliki bunga biasanya biseksual, aktinomorf, kelopak berbentuk tabung 4 lobus, kadang-kadang torehannya dalam, memiliki corolla 4 lobus, kadang ada yang 3 lobus, memiliki stamen epipetalus dan umumnya duduk pada corolla 4 sama panjang, jarangnya 1-2, antera 2 besar. Memiliki putik 1, ovarium superus, 2 karpel, biji 1 atau banyak pada setiap lokul. Biasanya plasentanya aksilar. Contoh spesiesnya yaitu Plantago major. Yang kedua, Ordo Rubiales. Bangsa ini memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, habitus berupa ternak atau tumbuhan berkayu; yang kedua, daun tunggal atau majemuk dengan duduk daun yang berhadapan atau tanpa daun penumpu; yang ketiga, bunga banci, aktinomorf atau zygomorf, berbilangan 4-5, kadang-kadang lebih, bakal buah tenggelam beruang 1-5, tiap ruang berisi 1 sampai banyak bakal biji masing-masing dengan 1 integumen. Yang kelima, biji kebanyakan mempunyai endosperm. Ordo Rubiales ini terbagi menjadi beberapa suku, yaitu yang pertama suku Rubiaceae. Ciri-cirinya habitus berupa semak, perdu atau pohon, jarang berupa ternak, memiliki daun tunggal berhadapan atau berkarang dengan daun penumpu, memiliki bunga dalam rangkaian yang bersifat simos atau racemose, memiliki bunga banci berkelamin tunggal, aktinomorf atau zygomorf. Daun-daun kelopak tersusun sebagai katup, daun mahkota berlekatan, bentuk mahkota bermacam-macam, benang sari melekat pada mahkota berseling dengan tajuk-tajuk mahkota. Jarang jumlah benang sari lebih kecil. Memiliki bakal buah tenggelam beruang-ruang, jarang 1 sampai banyak, tiap ruang dengan sampai banyak bakal biji. Tangkai putik 1. Memiliki buah bermacam-macam, jarang hanya beruang 1, biji kebanyakan mempunyai endosperm, lembaga lurus atau bengkok. Contoh spesiesnya yaitu Ixora coccinea. Yang kedua, suku Caprifoliaceae. Ciri-cirinya habitus berupa semak atau perdu, kadang-kadang berupa liana dengan kayu yang relatif lunak dan empelur yang lebar, memiliki daun tunggal berbagi sangat dalam atau majemuk, memiliki duduk daun berhadapan, kebanyakan tanpa daun penumpu, memiliki bunga banci, aktinomorf atau zygomorf, kelopak bergigi atau bertaju 3-5, memiliki mahkota berlekuk 5 dengan taju-taju, tangkai putik 1, dan memiliki buahnya buah buni atau buah batu, jarang buah kendaga. Contoh spesiesnya yaitu Sambucus javanica. Yang ketiga, suku Valerianaceae. Suku ini memiliki ciri-ciri antara lain habitus berupa ternak, jarang berupa semak atau perdu, memiliki daun tunggal berbagi sangat dalam, duduk daun berhadapan tanpa daun penumpu, memiliki bunga banci atau berkelamin tunggal, zygomorf atau asimetris, kadang-kadang dengan daun pelindung, memiliki kelopak dengan tepi yang tidak jelas, mahkota dengan 3-5 taju pada pangkal bertaji atau berkantung, memiliki benang sari 1-4 tertanam pada mahkota, memiliki bakal buah tenggelam beruang 3, biasanya menjadi 1 atau tinggal 1 ruang yang berisi 1 bakal biji, dan buahnya buah keras dengan 1 bakal biji. Biji dengan endosperm, lembaga lurus. Contoh spesiesnya yaitu Centranthus ruber. Yang keempat, suku Dipsa
Myrtaceae. Suku ini memiliki ciri-ciri antara lain habitus berupa ternak atau semak-semak kecil, memiliki daun tunggal yang terkadang berbagi dalam, memiliki daun berhadapan tanpa daun penumpu, memiliki bunga tersusun sebagai bongkol, kebanyakan banci zygomorph. Tiap bunga dilingkari kelopak tambahan yang terdiri atas daun-daun pelindung, memiliki kelopak dengan taju-taju kecil seperti sikar, memiliki mahkota mempunyai 2-5 taju-taju, benang sari 2-4 tertanam pada mahkota. Bakal buah tenggelam beruang satu dengan satu bakal biji. Tangkai putik satu buahnya, buah keras berisi satu biji. Biji dengan endosperm, lembaga besar dan lurus. Contoh spesiesnya yaitu Dipsacus sylvestris. Materi selanjutnya yaitu ordo Ebenales. Ciri-ciri dari ordo ini yang pertama, tumbuhan berbatang kayu biasanya berupa pohon, mempunyai daun tunggal yang duduknya tersebar. Yang kedua, bunga banci jarang berkelamin tunggal, actinomorph kebanyakan berbilangan 5. Yang ketiga, daun-daun mahkota berlekatan, benang sari tersusun dalam 2-3 lingkaran. Yang keempat, bakal buah menumpang atau tenggelam, beruang banyak, tiap beruang berisi integumen. Yang kelima itu biji dengan endosperm dengan lembaga yang lurus. Ordo Ebenales ini terbagi menjadi beberapa suku. Yang pertama yaitu ada Sapotaceae. Ciri-cirinya satu, berupa perdu atau pohon dengan daun tunggal yang tersebar, jarang berhadapan tanpa daun penumpu. Yang kedua, bunga dalam kelompok kecil dalam ketik daun banci actinomorph. Yang ketiga, kelopak terdiri atas 3-8 daun kelopak yang bebas atau berdekatan tersusun dalam satu lingkaran. Yang keempat, mahkota berbagi 4-10. Bulu mahkota pendek, benang sari sama jumlahnya dengan daun mahkota. Yang keenam, buah buni, bakal buah menumpang, biji dengan endosperm dan lembaga yang besar. Contohnya yaitu Chrysophyllum cainito. Yang kedua yaitu ada famili Ebenaceae. Ciri-cirinya yang pertama berupa semak atau pohon dengan kayu yang berwarna hitam. Yang kedua, daun tunggal duduk tersebar atau berkarang tanpa daun penumpu. Yang ketiga, bunga berkelamin tunggal yang jarang banci actinomorph dan terpisah dalam ketik daun. Yang keempat, benang sari tidak sempurna atau tanpa benang sari. Tangkai sari 2-8 bebas atau berdekatan pada pangkalnya. Yang kelima yaitu bakal buah menumpang, beruang 2-16, setiap ruang berisi 1-2 bakal biji dengan 2 integumen. Yang keenam, buah kebanyakan buni dengan biji endosperm. Contohnya yaitu Diospyros kaki dan Diospyros discolor. Yang ketiga ada suku Styraceae, yaitu ciri-cirinya satu, berupa semak atau pohon, sering mempunyai rambut-rambut berbentuk bintang atau sisik. Yang kedua, daun tunggal tersebar tanpa daun penumpu. Yang ketiga, bunga banci actinomorph dalam rangkaian berbentuk tandan atau malai, jarang terpisah dalam ketik daun atau pada ujung cabang. Yang keempat, kelopak berbentuk bulu yang melekat pada bakal buah, berlekuk 1-5 dengan tepi daun rata. Yang kelima, daun mahkota berdekatan, berlekuk 4-7, benang sari 2 kali lipat jumlah mahkota. Yang keenam yaitu tangkai putik 2, buah buni atau batu dengan biji endosperm embrio yang lurus atau sedikit bengkok. Contohnya Styrax benzoin. Yang keempat ada suku Symplosaceae. Ciri-cirinya pertama berupa semak atau perdu, daun tunggal tersebar tanpa daun penumpu. Yang kedua, bunga terpisah-pisah atau terangkai dalam bentuk tendan, kebanyakan banci atau actinomorph. Yang ketiga, kelopak berbelah 5, daun mahkota berdekatan dengan taju yang jumlahnya sama dengan daun kelopak bahkan lebih. Yang keempat, benang sari tersusun dalam 1-3 lingkaran, bakal buah tenggelam beruang 2-5, tiap ruang berisi 2-4 bakal biji. Yang kelima, buahnya buah buni atau batu dengan biji endosperm, contohnya Symplochos paniculata. Yang keempat, yang D yaitu pemanfaatan dari beberapa spesies pada ordo Plantagenales, Rubiales, dan Ebenales. Yang pertama yaitu ordo Plantagenales. Contoh spesiesnya adalah daun sendok atau Plantago mayorel. Manfaatnya digunakan sebagai obat-obatan untuk mengatasi gangguan saluran air kemih berdarah, keputihan, disentri panas, mimisan, diabetes, batuk sesak, dan sakit kuning. Yang kedua ada ordo Rubiales. Contoh spesiesnya Ixora Socinea. Manfaat di kalangan masyarakat, tanaman soka sering dijadikan sebagai tanaman hias. Para penghobi tanaman hias sering menempatkannya di taman-taman sebagai tanaman outdoor karena memang hakikatnya soka hidup di tempat terbuka, walaupun bisa juga difungsikan sebagai tanaman hias dalam ruangan. Yang ketiga ada ordo Ebenales. Contoh spesiesnya
Achras zapota L. Manfaat sawo ampuh dalam menangkal serangan radikal bebas. Sawo dapat menghilangkan bau badan tak sedap, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, melancarkan buang air besar, dan menghaluskan kulit. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Yang D yaitu pemanfaatan dari beberapa spesies pada ordo Plantaginales, rubiales, dan ebenales. Yang pertama yaitu ordo Plantaginales. Contoh spesiesnya adalah daun sendok atau Plantago mayor L. Manfaatnya digunakan sebagai obat-obatan untuk mengatasi gangguan saluran air kemih berdarah, keputihan, disentri panas, mimisan, diabetes, batuk sesak, dan sakit kuning. Yang kedua ada ordo rubiales. Contoh spesiesnya Ixora Socinea. Manfaat di kalangan masyarakat, tanaman soka sering dijadikan sebagai tanaman hias. Para penghobi tanaman hias sering menempatkannya di taman-taman sebagai tanaman outdoor karena memang hakikatnya soka hidup di tempat terbuka, walaupun bisa juga difungsikan sebagai tanaman hias dalam ruangan. Yang ketiga ada ordo ebenales. Contoh spesiesnya Achras zapota L. Manfaat sawo ampuh dalam menangkal serangan radikal bebas. Sawo dapat menghilangkan bau badan tak sedap, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, melancarkan buang air besar, dan menghaluskan kulit. Sekian yang dapat saya sampaikan.